Apa itu coronavirus dan COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome dan sindrom pernafasan akut berat. Bagaimana virus corona menyebar? Virus COVID-19 merupakan virus yang menyebar terutama melalui kontak dengan orang yang terinfeksi, misalnya melalui tetesan yang berasal dari batuk, bersin, atau tetesan air liur yang keluarnya dari hidung. Cara mengurangi resiko tertular virus COVID-19. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah, di tempat kerja, atau saat tiba di sekolah. Kemudian, yang ketiga, gunakan cairan pembersih tangan atau antiseptik. Yang keempat, hindari bersalaman dan sebagai pengganti bersalaman bisa melambaikan tangan atau menggunakan siku. Yang kelima, tutup mulut dan hidung dengan siku terlibat saat batuk atau bersin, atau bisa menggunakan tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah. Yang keenam, jaga jarak dengan yang tidak sehat. Yang ketujuh, hindari menyentuh wajah. Terkonfirmasi ada 16.496 kasus corona. Dirawat 11.617, meninggal 1.076, sembuh 3.803. Untuk kasus per provinsi, pertama DKI Jakarta, terkonfirmasi ada 5.774 orang, meninggal 460, sembuh 1.276. Kedua, Jawa Timur, terkonfirmasi ada 1.921 orang, meninggal 178, sembuh 294. Ketiga, Jawa Barat, terkonfirmasi ada 1.596 orang, meninggal 100, sembuh 259. Banyak juga di daerah-daerah lain. Di sini hanya menyebutkan 3 kasus besar virus corona yang ada di Indonesia. Tetapi ada kabar baiknya, angka kesembuhan virus corona di Kota Bandung melampaui angka kematian. Koordinator Bidang Perencanaan, Data, Kajian, dan Analisa Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung Ahyani Raksanagara menyampaikan, grafik jumlah pasien yang sembuh terus meningkat, bahkan jumlahnya sudah melebihi dari angka kematian. Terbaru hingga Jumat 15 Mei 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, terpantau jumlah pasien yang terkonfirmasi positif corona di Kota Bandung sebanyak 279 kasus, di dalamnya termasuk 36 dinyatakan meninggal dunia, dan sebanyak 46 orang pasien berhasil pulih. Saja informasi terkini mengenai virus corona yang ada di Indonesia. Hanya dalam hitungan bulan, dunia berubah. Ribuan orang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya sakit karena virus corona baru atau COVID-19. Sebuah virus yang sebelumnya tak diketahui keberadaannya sampai pada saat ia muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Akibat adanya virus COVID-19 menyebabkan banyak perubahan besar pada beberapa bidang. Salah satunya, perubahan ini juga berdampak pada lingkungan, yaitu menyebabkan kualitas udara yang lebih baik. Terhentinya sebagian besar kegiatan industri mengurangi tingkat polusi udara. Bahkan, citra satelit mengungkapkan adanya penurunan yang signifikan terhadap tingkat global nitrogen dioksida atau NO2, yakni gas yang dihasilkan dari mesin mobil dan pabrik manufaktur komersil yang menjadi penyebab buruknya kualitas udara di banyak kota besar. Yang kedua, emisi karbon dioksida berkurang. Seperti NO2, emisi karbon dioksida CO2 juga telah berkurang di masa pandemi COVID-19. Ketika kegiatan ekonomi terhenti, emisi CO2 mengalami penurunan. Terakhir kali hal ini terjadi pada saat krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009.
Menurut Carbon Brief, di Cina, emisi karbon dioksida turun sekitar 25% ketika kuncian atau lockdown diterapkan. Yang ketiga, adanya dunia baru untuk satwa liar. Beberapa binatang cenderung bermunculan akibat ketidakhadiran manusia. Berkurangnya kendaraan yang melintas di jalanan membuat makhluk kecil seperti landak muncul dari hibernasinya. Selanjutnya, menarik perhatian pada perdagangan satwa liar dunia. Konservasionis berharap pandemi COVID-19 akan membantu mengekang perdagangan satwa liar global yang menjadi penyebab kepunahan sejumlah spesies. Wabah ini kemungkinan berasal dari pasar hewan Wuhan yang menjual hewan hidup dan merupakan pusat bagi satwa liar yang diperdagangkan secara legal dan ilegal. Perlu tindakan keras terhadap perdagangan satwa liar hidup. Yang selanjutnya, mengakibatkan saluran air mengalir menjadi lebih jernih. Tak lama, setelah Italia memberlakukan lockdown, sebuah foto kanal yang jernih di Venesia tersebar ke seluruh dunia. Dengan bersandarnya kapal pesiar untuk sementara waktu, lautan juga mengalami penurunan polusi suara sehingga menurunkan tingkat stres makhluk laut seperti ikan paus dan membuat migrasi yang lebih tenang. Yang keenam, mirisnya sampah plastik terus meningkat. Sayangnya, salah satu efek terburuk terhadap lingkungan di masa pandemi adalah meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai dari peralatan medis seperti sarung tangan hingga kemasan plastik lainnya. Semakin banyak orang memilih makanan yang dikemas, bahkan kafe yang tetap buka pun tidak lagi menggunakan cangkir yang dapat digunakan kembali sebagai salah satu upaya untuk menghentikan penyebaran virus. Yang ketujuh, krisis iklim terabaikan sementara. Pandemi COVID-19 membuat isu krisis iklim terpinggirkan, namun para ahli memperingatkan bahwa keputusan penting mengenai iklim tidak boleh diabaikan. Walaupun konferensi iklim PBB ditunda hingga 2021, meski emisi mengalami penurunan sejak pandemi terjadi, sayangnya kita belum melihat perubahan yang luas dan berjangka panjang sebagai hasilnya. Selama masa pandemi dan pengurangan perjalanan masih terjadi, angka emisi ini dipastikan tetap rendah. Tapi, apa yang terjadi setelah pembatasan ini diangkat? Untuk perjalanan rutin, seperti dari rumah ke tempat kerja, tentu angka ini tidak akan mungkin terganti. Namun, bagaimana dengan jenis perjalanan lain? Mungkinkah rasa bosan dari isolasi diri memicu orang-orang untuk melakukan lebih banyak perjalanan? Ketika opsi itu muncul kembali, mereka yang kerap atau rutin berpergian menyumbang jejak karbon terbanyak, sehingga tingkat emisi bisa kembali melambung tinggi bila orang-orang ini kembali melakukan kebiasaan lamanya. Namun, dapat juga terjadi bila perubahan akibat pandemi ini tetap berlangsung setelah wabah selesai, maka tingkat emisi bisa saja tetap rendah dan stabil. Jadi, hal ini bergantung bagaimana kita bertindak dan melakukan kegiatan pada saat pandemi ini usai. Jika kita tetap melakukan kebiasaan seperti sebelumnya, maka angka emisi ini akan kembali meningkat. Tetapi, jika kita mengurangi atau menghentikan, bisa saja penurunan emisi ini akan tetap terjadi dan angkanya akan tetap stabil. Sehingga kita ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan dan kehidupan kita untuk kedepannya.